Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam program question and answer tentang melayani olah gerak meninggalkan pelabuhan. Kemarin kita sudah mulai membahas bagaimana mempersiapkan mesin yang dalam keadaan dingin, yaitu mesin di mana kapal berada lama di pelabuhan, misalnya dalam perbaikan atau dalam hal-hal tertentu, bongkar muatnya lama, nunggu dan sebagainya, sehingga mesin kapal berada di pelabuhan lama sehingga suhu turun, istilahnya mesin dalam keadaan dingin. Sehingga tidak cukup dalam keadaan demikian persiapan mesin di dalam 1 jam. Keadaan normal, di mana mesin dalam masih keadaan warm, dalam keadaan hangat, kita cukup persiapan 1 hour notice. Tapi dalam hal mesin dingin, kita paling tidak persiapan 24 jam. Paling tidak. Apalagi kalau di daerah subtropis atau di daerah dingin. Nah, kemarin sudah kita bahas. Sampai dengan persiapan nyampe di 1 jam sebelum berangkat. Jadi sudah semuanya kemarin tentang apa-apa yang kita harus siapkan sampai 1 jam tersebut. Ya, kita tahu ya, dalam keadaan berangkat nanti jangan sampai terjadi apa-apa. Maka kembali saya ingatkan, persiapan 1 jam harus benar-benar teliti, harus benar-benar dicek ulang pada saat 15 menit mau berangkat. Jangan percaya oleh pekerjaan anak buah. Bukan berarti kita tidak percaya betul, tapi cek ulang. Sebagai officer, sebagai engineer, cek ulang apa-apa yang kemarin yang sudah dilakukan. Nah, kita ingat 1 jam kemarin mulai dari tes kemudi sampai jalankan minyak di Senjum udah kita lakukan. Nah, sekarang 15 menit di mana pandu sudah ada di atas kapal, tinggal nunggu standby-nya umpamanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu menyiapkan sistem udara penjalan, kemudian coba mesin, kemudian membantu udara bilas yang karena manuver turbocharge belum berjalan normal, maka perlu adanya fungsi udara tambahan udara, alat tambahan udara, yaitu blower auxiliary. Nah, kita pentanin satu-satu. Pertama, kita cek sistem udara penjalan. Ya, penjalan itu mulai dari botol angin, di mana kalau kita ngomong botol angin, berarti kita nanti sudah harus cek siap dengan kompresornya. Buka keran induk main air starting valve. Setiap orang mesin harus tahu di mana keran itu berada. Di sini nampak di botol anginnya adalah yang berwarna hitam, ya. Itu kita buka dan kita lihat di diagramnya, dia yang ada di kotak segi 4 itu kalau kita buka, maka dia langsung selain masuk ke manifold, masuk ke
masing-masing air starting valve di silinder, udara yang sudah kita buka ini tadi juga sudah siap ke distributor atau pilot valve yang dijalankan oleh mesin. Pilot valve inilah nanti, distributor inilah nanti yang membagi, yang mengatur silinder mana yang harus air starting valve-nya buka duluan, yaitu buka dari bagian atas dari air starting valve turun, berarti dia buka, maka udara yang sudah ada di air starting valve langsung masuk. Ini semua diatur sesuai dengan firing order. Jadi kita buka. Sebelum kita buka, udara yang ada di botol angin harus kita cerat. Kita ceratin sehingga udara yang masuk untuk diperlukan untuk start itu benar-benar udara bersih. Tidak ada kandungan air lagi. Oke. Kemudian, sehubungan dengan botol angin tadi, maka kesiapan kompresor tidak boleh main-main. Apakah itu kompresor yang dikerja secara otomat maupun kompresor yang bekerja secara manual. Banyak kejadian selama manuver, kebetulan manuvernya agak sulit, maka start mesin beberapa kali. Nah, dalam setiap start butuh udara, ya, kalau kompresornya tidak bisa memenuhi, tidak bisa melayani setiap start, maka bisa jadi mesin nggak bisa jalan karena tidak ada udara penjalan. Oleh karena fungsi kompresor udara harus benar-benar prima. Di sana disiapkan 2 main air kompresor dan 1 emergency kompresor. Jadi kompresor harus siap. Udara yang dihasilkan masuk ke botol angin. Dari botol angin itu nanti keran induknya untuk starting, keran-keran lain untuk umpamanya untuk horn, shooling, untuk keperluan pembersihan, keperluan otomatisasi dan sebagainya. Oke. Setelah udara penjalan siap, maka kita coba mesin. Dalam coba mesin ini harus ada kerjasama yang baik, sebagaimana kemarin kita coba kemudi, harus bersama-sama dengan orang dek, perwira dek, perwira jaga barangkali, bagian dek, untuk sama-sama ngecek kemudi kalau kemarin. Kalau sekarang, siapapun yang jaga waktu itu, kita harus minta izin. Karena kita tidak tahu ada apa di propeller, barangkali di sana ada takbut, barangkali di sana ada burst. Jangan sampai begitu kita coba mesin, baling-baling kita kena terus, atau kena takbut, atau kena tongkang, dan sebagainya. Maka kita minta izin. Orang dek pun dalam memberi izin tidak main-main. Mereka ngecek sendiri ke belakang, kalau memang udah bebas, kita dapat izin untuk bisa coba mesin. Coba mesin tidak perlu terlalu lama. Maju 2 kali, mundur 2 kali, cukup dengan cara mula-mula di blast dulu, yaitu dengan membuka katup keamanan, atau barangkali cukup katup indikator, tapi biasanya supaya pembersihannya bagus, klep keamanan yang dibuka. Setelah tutup semuanya lagi, baru dicoba. Stop. Mundur. Semua gerakan diikuti oleh dek. Selesai, lapor ke dek bahwa mesin telah dicoba, Dan dalam hal ini berarti mesin sudah siap untuk siap melayani untuk bergerak, sehingga
setelah ini kita sudah siap untuk menerima order standby engine. Ya. Sampai itu kembali kita perlu ngecek hal-hal yang barangkali lupa, terutama hal yang sangat penting di sini adalah pelumasan turbocharge. Turbo ada dua macam, ada dua sisi, turbo blowernya dan charger dan turbonya. Turbo perlu pelumasan yang prima. Untuk mesin yang lama, yang sudah lama berhenti, minyak lumas biasanya turun dari pompa, sehingga pada saat jalan pompanya nggak isep, perlu dipancing, perlu direndam. Maka perlu dicek turbonya. Ini adalah gambar turbo, bagian dari turbocharger. Ada turbin, turbo, as, ada kompresornya. Yang di bagian turbo ini perlu pelumasannya prima. Maka harus dicek. Ya. Selanjutnya, setelah kita cek semuanya, kita ingat bahwa pada saat manuver nanti, sekarang belum mulai bergerak, kita standby-nya sudah, tapi belum bergerak. Kita ingat bahwa untuk menghasilkan pembakaran sempurna, harus rasio antara bahan bakar dan udara dan suhu harus tepat. Pada saat manuver, yang seharusnya membuat pembakaran sempurna adalah udara yang disuplai, yang dibantu oleh turbocharge. Tapi oleh karena turbonya sendiri itu diputar oleh gas buang, sementara gas buangnya belum normal, dalam arti kata berhenti jalan, maka putaran turbo belum mampu untuk menghasilkan blower mengisap dan menyuplai secara benar. Oleh karena itu, di kapal mesin induk dipasang yang namanya auxiliary blower. Auxiliary blower ini bekerja pada saat kondisi mesin dalam keadaan tidak normal, artinya aliran gas buang belum mampu menghasilkan putaran turbo yang membuat kompresor ngisep udara yang cukup, maka blower bantu ini, auxiliary blower ini harus jalan, ya, langsung dipasang di manifold udara bilas. Nah, dia akan harus mati pada saat putaran turbocharge sudah normal. Oleh karena itu, turbo ini, blower ini perlu di-setel secara otomat tentang pressure yang dihasilkannya. Jadi nanti ada pressure controller, di mana pressure controller ini akan memerintahkan elektromotor dari turbo untuk on atau off. Ya. Jadi blower bantu harus di-setel secara otomat pada saat manuver agar tetap bisa menghasilkan pembakaran sempurna. Oke. Kemudian jalankan pompa booster. Booster apa? Booster bahan bakar. Nah, kita barangkali berangkat pakai DO, tapi ada juga
dengan perhitungan yang masak, berangkat sudah berani pakai MFO. Karena persiapan pemanasan dan sirkulasi ininya sudah cukup. Tapi yang paling aman kita berangkat pakai minyak ringan yaitu DO. Ya, booster dijalankan untuk apa? Ya, untuk memastikan semua pipa sudah terpenuhi atau penuh atau terisi oleh bahan bakar. Ya, di kapal, di sistem bahan bakar juga tersedia booster ini antara tangki harian dan pompa tekanan tinggi, high pressure tank. Ya, ini harus dijalankan, dia sirkulasi dari pompa booster naik ke pompa tekanan tinggi. Karena dalam posisi berhenti, maka dia akan bypass ke mix tank, kemudian dia balik lagi. Ya, dijalankan. Dengan demikian kita sudah siap dengan mesin kita melayani, dan pada saat itu juga kita sudah tidak bisa meninggalkan handle manuver, siap menerima perintah dari anjungan. Ya, tidak ada cerita kita tidak mau melayani anjungan, karena yang tahu di luar adalah anjungan. Oke. Setelah ada aba-aba melalui telegraf tentang minyak kapal sudah harus berangkat dan kita jalankan, maka begitu mesin jalan, apakah dia dead slow, apakah dia slow, apakah dia half, apakah dia full, half lagi, stop lagi, kita sudah harus ngecek apa-apa yang harus yang berkaitan dengan kinerja mesin. Cek sistem minyak lumas. Ya. Kemudian cek semua katup buang yang berfungsi. Anda harus cek pipa-pipa yang masing-masing ke klep gas buang. Jangan sampai ada tercurigai klepnya bocor. Ya, harus berfungsi, dia membuka benar dan nutup rapat. Untuk masinis yang sudah berpengalaman, ini bukan hal yang sulit. Ya. Tangan, penciuman, mata, pendengaran, semuanya bisa bersinergi dalam hal pengendalian situasi di kamar mesin sehubungan dengan katup gas buang. Selanjutnya, lubrikator harus berfungsi. Karena kalau sampai lubrikator dari silinder, pelumasan silinder tidak berfungsi, maka bisa akan kejadian hal yang tidak diinginkan karena terjadi gesekan langsung yang tidak tersekat oleh minyak lumas, maka bisa hangus, bisa terbakar. Ya, jadi lubrikator harus dicek, dia netes di setiap silindernya, di tiap silinder dia ada beberapa lubang dan ada indikatornya. Cek suhu gas buang. Dalam hal ini kita kemarin sudah mengenal tentang temperature indikator. Apakah itu dia pakai gudon, apakah dia pakai tahanan
indikator sistem termometer tahanan, apakah termometer bimetal, apakah termokouple. Kita harus sudah tahu barang itu bekerja baik atau enggak. Jangan terlalu percaya dengan termometer. Pegang, sentuh, pakai tangan kalau perlu. Kalau dia menunjukkan 60, kita cek apakah benar itu kira-kira 60 menurut perabaan kita. Ya, jadi suhu gas buang kita lihat, kita cek. Dari situ kita bisa melihat suhu tertinggi di silinder mana, suhu terendah di silinder mana dalam kondisi yang masih belum normal. Kemudian cek denyut daripada pompa bahan bakar. Daripada pompa bahan bakar ke pengabut, di situ akan kerasa denyutnya, jeduk, 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 jeduk. Untuk yang tidak jeduk-jeduk, barangkali saja ada yang tidak benar, namanya bocor. Umpamanya ada udara yang terjebak di dalamnya, maka perlu pengalaman kita buka cerat, ininya dikendorin untuk buang udara, ya, sampai benar-benar ini. Sebab kalau satu nggak pas, maka mesinmu pincang. Ya, yang lainnya ada pengabutan, penyemprotan, yang satu ya, maka akan pincang dan suara mesinnya akan kedengaran. Yang mesinnya dung 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 dung, ini dung 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 dung. Ya, oke. Kita lanjutkan. Cek pipa udara start tiap silinder. Ini sangat berbahaya kalau Anda pegang pipa udara yang masuk ke ke air starting valve, kemudian Anda merasakan ada pipa atau saluran yang panas, maka itu pertanda klepmu bocor. Kalau klep bocor, berlanjut pipanya merah, berlanjut masuk ke botol angin, sangat berbahaya. Walaupun untuk itu sudah dipasang, pemasangan klep-klep sistem udara penjalan adalah dengan non-return. Bisa masuk, tidak bisa balik. Ya, jadi tetap kita harus ngecek. Segera ambil tindakan kalau terjadi suhu naik atau panas pada pipa yang masuk ke air starting valve di silinder tersebut. Oke, kemudian cek semua indikator-indikator. Tadi kita udah singgung di atas. Apakah manometer, apakah termometer harus benar-benar. Kalau pompa tekanan minyak lumas 5, apakah ini benar-benar 5? Bisa di adjust, dicek, di-over ke kalibrasi, dicek, dites ke udara. Kalau dia dites ke udara, ces, penunjuknya tidak turun, tidak nol, maka manometermu atau termometermu, manometermu tidak benar. Karena pada saat dia dihubungkan dengan udara luar, fan, maka dia harus jatuh. Oke, semua indikator-indikator harus dicek secara benar. Oke. Ini adalah cylinder oil lubricator yang dia nerima minyak dari tangki harian. Yang ini perlu dicek pada saat 15 menit sebelum berangkat tadi. Ya, dia akan masuk ke sini, dia akan berputar, pompanya akan jalan sesuai dengan putaran mesin. Nah, harus dicek apakah dia berfungsi atau tidak. Di sini akan kelihatan di tiap silindernya. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan dilanjutkan. Karena ini sangat berbahaya. Ya. Oke. Apa
semuanya ini sudah harus jalan. Kemudian suatu ketika dari manuver tadi mesti nyampe pada waktunya kita nurunkan pandu, berarti kita sudah langsung tidak manuver lagi, berangkat dalam posisi dengan istilahnya manuver selesai, nih kaine manuver mir, atau begin of the voyage. Ada istilah begin of the voyage, ada istilah full away on passage, ada langsung kita sikapi. Apa yang harus kita sikapi begitu kita mendapatkan perintah dari atas atau pemberitahuan dari atas bahwa setelah pandu turun kita jalan, kita sudah dikasih kode dari telegram atau telepon, sea speed atau sea voyage, begin of the voyage, maka saat itu kita harus cek level bahan bakar di settling tank, level bahan bakar di tangki harian. Supaya apa? Supaya kita tahu, jangan sampai kita lengah, tahu-tahunya minyak habis. Ini tidak ada kaitannya dengan pemakaian bahan bakar. Kalau pemakaian bahan bakar, kita menggunakan volumeternya nanti, ya. Tapi ini kesiapan, jangan sampai kita terlambat mengisi tangki harian yang nanti akan diisi oleh pompa booster ke pemakaian. Kemudian juga selalu dilihat tangki minyak silinder, walaupun di sana nanti juga sudah dipasang alarm. Demikian juga posisi tachometer. Kenapa tachometer harus dilihat posisinya? Bukan pada saat RPM berapanya, tapi revolution counternya ada angka-angka, begitu begin of the voyage, maka itu kita catat berapa. Sehingga nanti pada saat end of the voyage, kita juga catat, kita tahu RPM rata-rata. Atau pada saat setiap kita ganti jaga, kita harus laporan berapa RPM rata-rata selama 1 jam, 1 kali jaga, ya, yaitu revolution counter jam jaga terakhir dikurangi revolution counter pada saat jaga, mulai jaga, dibagi ininya, maka dapatlah rata-rata RPM, ya. Kemudian flow meter kita juga harus cek counter readingnya, karena dari situ kita bisa tahu pemakaian bahan bakar selama perjalanan. Baik apakah itu pada saat manuver tadi kita pakai bahan bakar ringan, kemudian pada saat sea voyage, begin of sea voyage, kita mulai ganti bahan bakar, ya, sehingga kita tahu pemakaian bahan bakar saat di pelabuhan, saat manuver, dan bahan bakar selama sea speed nantinya. Oke. Kemudian setelah jalan, sambil kita ngecek suhu, sambil ngecek suara, sambil ngecek tekanan, kita mulai naikkan putaran pelan-pelan sampai semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, sampai mencapai putaran penuh, ya. Dan kemudian kita lanjutkan sesudah itu, ya, kita mengikuti prosedur jaga laut. Inilah kira-kira. Kemudian kita lihat, tadi kita ngomong tangki settling dan harian, inilah tangki settling dan harian. Di sini tidak kelihatan, di sana ada gelas penduga yang menunjukkan tinggi level di tiap tangki, apakah di settling
apakah di tangki harian, kemudian suhunya juga bisa kita cek secara otomat maupun secara manual. Sementara ini volumeter, di volumeter itu nampak ada reading counternya. Ya, dicatat saat bikin opsi void, nanti pada serah terima jaga berapa, nah, selama itu berapa, kemudian nanti pada end opsi void berapa. Ada 3 keran di situ. Satu keran yang tengah ini adalah keran bypass. Ya. Kemudian tachometer yang tadi kita ini juga demikian. Tadi tachometer untuk mesin induk yang dua arah putaran, maka tachometernya juga 2 arah putaran, maju mundur, maju mundur. Sementara yang pakai CPP mesinnya cuma 1 arah putaran saja dengan putaran yang sama, ya. Sementara kalau tachometer yang mesin pakai harus pakai mesin maju, mesin kiri, putar kiri, putar kanan, maka tachometernya menggunakan yang ini, dan di situ nampak ada revolution counternya. Di tempat itu kita cek, kita tulis, kita catat, maka akan ketemu RPM rata-rata. Untuk apa nih RPM? RPM ini dipakai untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kapal secara teoritis. Karena kapal baling-balingnya punya yang namanya kisar atau pitch, sudut daun baling-baling, yang kisarnya menunjukkan kalau kisar 5, berarti 1 kali muter kapalmu bergerak 5 meter, ya, maju atau 5 meter mundur. Nah, nanti dikalikan putaran yang dihasilkan, maka jarak teoritisnya dapat. Sementara jarak yang sebenarnya adalah dicek oleh orang dek sendiri. Nanti akan ketemu yang namanya selisihnya. Oke, maka itulah yang bisa saya sampaikan. Kita bahas hari ini tentang melayani olah gerak lepas pelabuhan sampai dengan sea speed. Bagaimana kita mengendalikan mesin sehingga kinerja mesin tetap baik. Kita ketemu nanti pada saat melayani olah gerak masuk pelabuhan. Semoga ketemu dalam kondisi sehat dan selalu sukses.